Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Teman-teman, walaupun kita belajarnya masih daring, tapi kalian harus tetap aktif, happy, dan tentunya tetap semangat ya. Oke, kali ini kita akan belajar administrasi pajak bab 2, yaitu tentang wajib pajak, NPWP, dan NPPKP. Kita mulai dulu dari wajib pajak. Wajib pajak ini adalah orang pribadi dan badan, termasuk juga pemotong atau pemungut atau disebut bendaharawan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, jenis-jenis wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Meliputi orang pribadi yang memiliki penghasilan, baik itu penghasilan usaha, penghasilan dari pekerjaan tetap, maupun penghasilan dari pekerjaan bebas. Penghasilan dari usaha, ini misalnya ya, kamu punya toko atau restoran. Nah, penghasilan dari toko atau restoran itulah yang dinamakan penghasilan usaha. Dan kamu yang punya toko atau restoran itu termasuk jenis wajib pajak orang pribadi usahawan. Lalu, penghasilan dari pekerjaan tetap, yaitu penghasilan yang didapat dari pekerjaan kantoran atau karyawan. Nah, para karyawan ini termasuk jenis wajib pajak orang pribadi pekerjaan tetap atau disebut juga dengan wajib pajak orang pribadi karyawan. Sedangkan penghasilan dari pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu seperti notaris, pengacara, konsultan hukum, maupun konsultan pajak. Nah, penghasilan dari pekerjaan tersebut dinamakan penghasilan dari pekerjaan bebas. Dan para notaris, pengacara, konsultan hukum, maupun konsultan pajak itu termasuk wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa tidak semua orang yang punya penghasilan itu wajib bayar pajak atau PPh. Karena yang diwajibkan itu adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan melebihi PPKP atau pajak tidak kena pajak. Lalu berapa sih besarnya PPKP? Besarnya PPKP yaitu Rp4.500.000 selama 1 bulan. Jadi, orang yang punya penghasilan di atas Rp4.500.000 lah yang wajib bayar pajak atau PPh. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu wajib pajak badan. Meliputi badan usaha milik pemerintah ataupun badan usaha milik swasta. Badan usaha milik pemerintah ini yaitu BUMN dan BUMD. Sedangkan badan usaha milik swasta itu seperti PT, CV, koperasi, yayasan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu wajib pajak bendaharawan. Meliputi bendahara pusat dan bendahara daerah. Bendahara pusat dan daerah ini memiliki tugas untuk memotong atau memungut pajak. Namun mereka, para bendaharawan ini, juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atau PPh.
Selanjutnya, hak dan kewajiban dari wajib pajak. Yang pertama, kita ke hak wajib pajak dulu. Yang pertama, ini ada hak restitusi dan kompensasi. Restitusi adalah hak untuk meminta kelebihan pembayaran pajak, sedangkan kompensasi adalah hak untuk membayar utang pajak dengan kelebihan pembayaran pajak. Misalnya, kamu bulan ini utang pajaknya 200.000 dan ternyata bulan kemarin kamu ada kelebihan pembayaran pajak 50.000. Maka 50.000-nya ini bisa kamu kompensasikan untuk pembayaran pajak bulan ini. Bulan ini kan harusnya kamu bayar pajak 200.000, karena ada kompensasi sebesar 50.000, berarti kamu tinggal bayar 150.000. Yang kedua, ada hak untuk mengajukan pembetulan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Misalnya, kamu sudah mengajukan SPT nih, ternyata ada yang salah, maka kamu berhak untuk mengajukan pembetulan SPT. Hak yang ketiga yaitu hak untuk mengajukan keberatan atau banding. Apabila sudah dikeluarkan SKP atau surat ketetapan pajak yang diberikan pemerintah, ternyata kamu tidak puas nih dengan ketentuannya, maka kamu bisa mengajukan keberatan. Oke, kita lanjut ke kewajiban wajib pajak. Yang pertama, ada kewajiban mendaftarkan diri. Kedua, yaitu kewajiban pembayaran pajak. Dan yang ketiga, ada kewajiban mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Oke, lalu kita ke NPWP. Apa sih itu NPWP? NPWP itu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Apabila kamu sudah berumur 17 tahun dan ingin memiliki NPWP, kira-kira boleh atau tidak ya? Jawabannya boleh ya teman-teman, tapi belum diwajibkan. Lalu siapa yang diwajibkan punya NPWP? Kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Oke, selanjutnya fungsi NPWP. Pertama, untuk mengetahui identitas wajib pajak. Yang kedua, untuk menjaga ketertiban dan dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Lalu ketiga, untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. Keempat, untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Lalu yang kelima, untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen yang diajukan. Nah, pada slide ini yaitu tentang tata cara memperoleh NPWP dan dokumen yang diperlukan. Untuk mendapatkan NPWP itu kalian bisa langsung datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP setempat.
dapat juga dilakukan dengan cara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau www.pajak.go.id melalui menu e-registration. Lalu kita tonton video berikut ini untuk mengetahui dokumen apa saja sih yang diperlukan atau yang dibutuhkan dalam mendaftarkan diri atau memperoleh NPWP. Lalu, kapan sih paling lambat untuk membuat NPWP? Kita akan ke slide berikutnya dan kalian tonton videonya ya.
Kemudian ini ada wujud atau bentuk dari NPWP ya teman-teman. NPWP itu bentuknya kayak kartu gitu ya teman-teman. Ukurannya seukuran KTP, SIM maupun ATM. Di sini ada contoh NPWP lama dan NPWP baru. Tentunya ada perbedaan ya teman-teman. Di NPWP lama ini tertulis tanggal si wajib pajak mendaftarkan diri. Sedangkan di NPWP yang baru ini tertulis nama tempat KPP atau kantor pelayanan pajak si wajib pajak mendaftarkan diri. Kemudian NPWP wajib pajak orang pribadi dan NPWP wajib pajak badan ini juga ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di nama yang tercantum di NPWP. Kalau di NPWP wajib pajak orang pribadi ini nama orang yang tertulis, sedangkan di wajib pajak badan ini tertulis nama perusahaannya. Lalu untuk nomor NPWP-nya ini teman-teman, 9 digit angka di depan ini artinya adalah kode ID NPWP. Jadi 9 digit angka ini tiap wajib pajak akan berbeda-beda. Kemudian 3 digit selanjutnya, ini itu adalah kode kantor penyuluhan pajak atau kode KPP. Lalu 3 digit di belakang ini artinya kode pusat atau cabang. Yang selanjutnya, pihak-pihak yang wajib memiliki NPWP. Yang pertama, wajib pajak badan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak. Seperti yang sudah saya bahas tadi di awal bahwa besarnya PTKP yaitu Rp4.500.000. Jadi yang diwajibkan mempunyai NPWP itu orang-orang yang punya penghasilan di atas PTKP itu. Lalu yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap. Yang kelima ada pemungut atau pemotong pajak atau disebut bendaharawan. Lalu yang kelima ini pengusaha kena pajak. Yang keenam ada wanita kawin atas nama pribadi. Nah, inilah yang diwajibkan mempunyai NPWP. Jika tidak mempunyai NPWP itu biasanya akan dikenakan sanksi, yaitu 20% dari pajak terutang. Kemudian kita ke penghapusan NPWP. NPWP bisa dihapuskan apabila 1. Wajib pajak meninggal dunia. Yang kedua, wajib pajak tidak lagi memperoleh penghasilan atau memperoleh penghasilan tetapi di bawah PTKP. Yang ketiga, wanita kawin tidak ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Kemudian yang keempat, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir, bentuk usaha tetap yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. Nah, sekarang kita akan membahas NPPKP. Apa itu NPPKP?
NPWP itu nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jadi seperti ini ya teman-teman bentuknya NPWP. Bentuknya ini berbeda dengan NPWP. Kalau NPWP kan bentuknya kartu. Nah, kalau NPWP ini bentuknya seperti surat kayak gini ya teman-teman. Kemudian ada fungsi NPWP. Yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Kedua, sebagai penanda bagi PKP untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Misalnya, kamu punya restoran. Biasanya pembeli di restoran itu akan dikenakan PPN kan teman-teman. Nah, kamu sebagai pemilik restoran bisa membuat NPWP ini sebagai penanda untuk melaksanakan hak dan kewajiban pemungutan PPN. Lalu yang ketiga, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Yang selanjutnya ada kewajiban yang melekat pada NPWP. 1. Pemungut pajak yang terutang. Yang kedua, menyetor PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetor PPNBM yang terutang. Lalu yang ketiga, melaporkan pemungutan, penyetoran, dan perhitungan pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya. Kemudian, syarat mendapatkan NPWP. Untuk mendapatkan NPWP ini atau nomor pengukuhan PKP, pengusaha baik pribadi maupun badan harus memenuhi kriteria PKP. Yang utama adalah memiliki omset bruto usaha selama 1 tahun sebesar 4,8 miliar rupiah. Lalu bagaimana jika pengusaha tersebut belum memiliki omset sebesar 4,8 miliar rupiah tapi ingin dikukuhkan sebagai PKP? Tentunya bisa teman-teman, yaitu dengan mengajukan permohonan pengukuhan PKP untuk mendapatkan surat pengukuhan dan NPWP. Nah, tata cara untuk mendapatkan NPWP ini hampir sama dengan tata cara memperoleh NPWP. Jadi bedanya adalah di dokumen yang diperlukan. Kalau untuk mendapatkan NPWP ini, dokumennya ditambah dengan NPWP, membawa NPWP. Kemudian bisa tidak sih NPWP ini dicabut? Bisa saja apabila 1. Perubahan status perusahaan. Yang kedua, pindah tempat kegiatan usaha. Yang ketiga, pindah tempat kedudukan. Dan yang keempat, pengusaha kena pajak berpindah alamat ke KPP lain. Oke, terima kasih teman-teman sudah memperhatikan video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan kalian tetap semangat, tetap aktif, dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.